Matias Almeida itu kisah tentang pemain yang gak mau main buat klub-klub yang manajemennya ngebiarin para supporter ngintimidasi pemain mereka sendiri. Dia adalah pemain yang pernah nolak Real Madrid, milih bergabung dengan Sevilla meskipun klub itu akhirnya terdegradasi. Dia juga orang yang pernah nentang pelatihnya, Daniel Passarella, karena diminta motong rambut panjangnya, sebuah gaya yang menjadi ciri khas sepanjang karirnya, sampai dia dijuluki El Pelado, si botak. Matias Almeida itu bukan hanya main dengan cedera, tapi juga bertarung dengan depresi selama bertahun-tahun. Saya hanya benar-benar profesional sampai usia 18 tahun, dan baru lagi setelah umur 35, katanya. Dia pernah kecanduan alkohol, mulai merokok saat dewasa, dan hidup dalam bayang-bayang gangguan mental. Bahkan ketika dia sedang bersinar di lapangan. Dialah gladiator, bukan yang mencetak gol, melainkan yang bertarung demi nama mereka yang mencetak gol. River Plate awal dari segalanya. Lahir di Azul, Argentina, 21 Desember 1973, Almeida tumbuh sebagai anak desa yang keras kepala dan tak takut siapapun. Dia bergabung dengan Akademi River Plate di usia muda dan langsung dikenali sebagai gelandang bertahan dengan mental baja. Di usia 20 tahun, dia udah jadi starter reguler di tim utama River Plate. Bukan karena koneksi, bukan karena hype, tapi karena pelatih tahu dia rela mati demi klub. Bahkan Almeida pernah merasa dirinya sehebat Batistuta saat remaja. Kenyataannya, Almeida hanya mencetak sedikit gol sepanjang karir. Karena memang dia bukan pencetak gol. Dia adalah gelandang bertahan sejati, penghancur serangan lawan, pemburu bola. Namanya mulai dikenal dunia di Olimpiade 1996 saat Argentina melawan Spanyol, ngelewatin 4 pemain, dan melepaskan tembakan yang membentur mistar sebelum Hernan Crespo menyambarnya jadi gol. Aksi itu viral. Dunia mengira Almeida adalah gelandang serang berbakat. Bahkan Real Madrid dan Sevilla saling berebut tanda tangannya. Tapi di presentasinya bersama Sevilla, Almeida menjawab dengan jujur, "Saya bukan Maradona, saya hanya pelari dan perampas bola." Bersama River, dia menjuarai 3 gelar Liga Domestik dan Copa Libertadores 1996. Tak butuh waktu lama, klub Eropa ngendus ketangguhannya. Dan Sevilla FC, yang saat itu masih terombang-ambing di La Liga, menjadi pelabuhan barunya. Sevilla, diterjang badai di Spanyol. Namun karier Eropanya tidak dimulai dengan manis. Sevilla berada dalam kekacauan internal dan Almeida seperti kesatria yang dilempar ke medan perang yang salah. Meskipun tampil bagus secara individu, klub justru terdegradasi di musim pertamanya. Almeida nggak nyerah. Penampilannya tetap beringas dengan presisi tackle yang nyaris sempurna. Lazio datang membawa cahaya baru. Dan inilah babak terbaik dalam hidupnya. Lazio, kemenangan dan kehormatan. Lazio di akhir 1990-an adalah proyek ambisius, dipimpin pelatih Sven-Göran Eriksson dan diperkuat oleh Nedved, Veron, Mancini, hingga Nesta. Tim ini adalah kombinasi teknik dan kekuatan, tapi mereka butuh satu hal, pemain yang bisa menjaga keseimbangan di tengah. Almeida lah orangnya. Dia adalah pemain yang paling banyak lari, paling banyak merebut bola, dan pada musim keduanya, dia dipilih sebagai pemain asing terbaik Serie A. Untuk seorang gelandang bertahan yang tak mencetak banyak gol atau assist, itu prestasi luar biasa. Momen paling dikenang dari pria yang pernah menolak potong rambut oleh Daniel Passarella ini adalah tendangan roketnya yang membuat Buffon muda tampak amatiran. Selama 3 musim di Roma, Almeida mengangkat Coppa Italia, Piala Super Italia, Piala Winners, dan puncaknya, Serie A 1990-2000. Almeida bukan bintang utama, tapi dialah fondasi. Dia mematikan serangan balik dan menjaga tempo seperti seorang jenderal tak terlihat.
Parma dan Inter Milan. Titik balik. Setelah puncak di Lazio, Almeida pindah ke Parma dengan tim yang juga kuat secara taktik. Tapi cedera mulai menghantui. Dia masih bermain dengan determinasi yang sama, tapi tubuhnya mulai menolak. Dan yang tidak bisa dipungkiri, krisis keuangan Parma juga berpengaruh pada karirnya. Lalu datang Inter Milan, klub penuh tekanan dan ekspektasi. Di musim 2002-2003, dia bergantian dengan Di Biagio dan Cristiano Zanetti sebagai gelandang bertahan. Inter yang nyaris juara musim sebelumnya itu ingin kembali membangun skuad. Sayang, karir Almeida di Inter harus banyak dilalui di meja pengobatan. Tubuhnya yang ingin terus bertarung di tengah lapangan tak mau diajak kompromi. Meskipun begitu, Almeida tetap memberikan segalanya. Salah satu momen paling dikenang fans Inter adalah tendangan geledeknya ketika menghancurkan Newcastle di Liga Champions. Che gol Almeida! Raddoppio dell'Inter, straordinario gol di Almeida. Una botta con il destro incredibile per il raddoppio. Tapi musim-musim selanjutnya, Almeida tak pernah benar-benar tampil penuh lagi dan jarang terlihat di line up Inter Milan. Dalam sepanjang karirnya, tahun-tahun di Inter adalah momen terburuknya. Meski dikenal sangat beringas, bermain penuh gairah dan tenaga tak kenal lelah, Almeida menyimpan bom waktu. Cedera pubalgia menghantuinya selama 4 tahun. Dia tetap bermain, bahkan dengan robekan otot, karena baginya tak masuk akal untuk menolak panggilan pelatih. Tapi setiap selesai laga, dia terkapar di kasur selama berhari-hari. Lebih dari itu, dia menderita depresi dan serangan panik. Dia mulai minum dan merokok. Dia merasa hampa, kesepian, dan rindu rumah. Karena sejak kecil harus tinggal di asrama River Plate. Bahkan, saat sudah punya istri dan anak, Almeida sering tak bisa bergerak dari sofa. Hanya berharap dunia ini berhenti berputar. Dia kemudian dilepas dan sempat bermain di Brescia. Di Brescia, dia bahkan mundur begitu saja setelah fans garis keras mendatangi pemain dengan dukungan presiden klub. Keputusannya meninggalkan Brescia inilah waktu di mana bom yang dia simpan bertahun-tahun akhirnya meledak. Setelah meninggalkan Brescia, dia kemudian seperti kehilangan gairah dan tujuan. Tiba-tiba dia bermain untuk Quilmes, lalu istirahat, tidak bermain, kemudian tiba-tiba terlihat bermain lagi di klub Norwegia. Kemudian istirahat lagi. Lalu dia muncul lagi di klub kasta ketiga di Argentina. Di tengah badai tak kunjung berhenti dalam hidupnya itu, panggilan aneh datang dari River di tahun 2009. Banyak yang mencibir, dia hanya ingin cari uang, sudah habis. Tapi Almeida membungkam semua. Meski sudah lama tak aktif, tes fisiknya paling bagus di tim. Dia bermain hampir di semua laga musim itu. Dari pesakitan, dia berubah jadi kapten dan pemain pilihan fans. Saat River Plate akhirnya degradasi ke Divisi 2, Almeida nggak pergi. Dia justru menjadi pelatih. Misi ini tampak gila, tapi Almeida menerimanya dengan kepala tegak. Dia membawa River kembali ke Primera Division dalam 1 musim. Almeida mendapatkan dunia baru, karir kepelatihan. Dia lalu melatih Banfield, membawa mereka promosi, lalu ke Meksiko bersama Chivas, dan menjuarai Liga Champions CONCACAF 2018. Almeida menunjukkan bahwa ketegasan, kedisiplinan, dan cinta pada permainan bisa menghidupkan tim manapun. Karir kepelatihannya di Eropa dimulai dari AEK Athens, dan mereka membawa juara Liga Yunani setelah 5 dekade. Almeida pun dianggap sebagai pelatih sepak bola modern yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kini, dia menukangi Sevilla, tim yang pernah dia bela dulu. Bermodal trofi-trofinya yang pelan-pelan dia kumpulkan di karir kepelatihannya, Almeida menatap lembaran barunya di Spanyol, tanah sepak bola yang belum sempat dia taklukkan. Matias Almeida bukan pemain yang akan masuk daftar legenda seperti Zidane atau Pirlo. Dia tidak dikenal karena gol atau assist. Tapi bagi mereka yang paham esensi sepak bola, dia adalah simbol pengorbanan. Dia gladiator terakhir dari era 1990-an ketika pemain bermain dengan darah, bukan branding. Dia tak pernah meminta sorotan.
tapi selalu ada di pusat pertempuran. Dan dalam dunia sepak bola yang makin digerakkan oleh algoritma, sponsorship, dan citra media, kisah Matias Almeida mengingatkan kita, masih ada orang yang bermain demi cinta, bukan hanya angka.